Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vima Fardilah dan ada dua rekan saya, Tajudin Subhi dan Tia Murniati dari FEBI Yainu Kebumen semester 5A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini kami akan membahas tentang proposal bisnis kami dengan produk Geruk, Getuk Kriuk. Latar belakang pemilihan produk ini karena kami tinggal di Indonesia dan Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan kulinernya. Hampir daerah pelosok Indonesia mempunyai kuliner khas tersendiri dengan cita rasa tersendiri juga. Namun sangat disayangkan, dengan berkembangnya zaman, makanan tradisional di Indonesia itu ditinggalkan oleh anak-anak muda. Tanpa perhatian yang lebih, dikhawatirkan generasi mendatang tidak akan mengenal maupun merasakan lezatnya makanan tradisional yang dibuat oleh nenek moyang kita. Yang mana makanan tradisional itu menjadi identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri. Berangkat dari keprihatinan tersebut, sangat diperlukan berbagai upaya guna tetap menjaga eksistensi makanan tradisional. Pada dasarnya, makanan tidak hanya untuk mengenyangkan perut, tetapi juga untuk berbagai makna simbolik tertentu, misalnya sebagai identitas suatu suku atau golongan. Di Jawa Tengah ini sendiri pun banyak sekali berbagai macam makanan tradisional. Ada yang dalam kategori makanan berat dan juga ada yang dalam kategori makanan ringan. Untuk zaman sekarang, kebanyakan orang lebih menyukai makanan ringan atau cemilan, karena cemilan itu merupakan makanan selingan di waktu-waktu santai ataupun bisa dijadikan makanan penunda lapar. Nah, makanan tradisional yang akan kami buat yaitu getuk. Kami menggunakan inovasi pada getuk ini dengan dijadikan sebagai keripik atau yang kami sebut dengan produk geruk, getuk kriuk. Karena menurut kami ini merupakan makanan yang nantinya akan menarik bagi semua kalangan masyarakat, entah itu kalangan atas, bawah, dan menengah, dan juga entah itu kaum muda dan kaum tua. Dan bisa dipastikan bahwa rasanya pasti enak. Dan kami membuat produk ini untuk melestarikan makanan tradisional agar tidak tenggelam dimakan zaman. Nah, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu tentang makna dari logo kami. Logo kami ini ada tulisan geruk dengan warna hitam dan ada tulisan warna peach dan di bawahnya tulisan getuk kriuk. Kenapa kami mengambil nama geruk? Karena menurut kami nama geruk itu merupakan nama yang mudah diingat dan simple dan lucu juga sih. Dan juga nama geruk ini menggambarkan produk yang kami tawarkan. Makna dari logo kami, di sini ada warna hitam ya di tulisan geruk, karena warna hitam menurut ensiklopedia menggambarkan keberanian atau kekuatan. Dengan warna hitam ini kami berharap bahwa bisnis yang akan kami jalankan itu akan tetap berani dan kuat dalam menghadapi semua rintangan dan resiko terburuk yang akan terjadi. Dan di sini juga ada warna peach, goresan warna peach. Menurut ensiklopedia, warna peach itu menggambarkan atau melambangkan keabadian. Kami berharap dalam bisnis kami itu bisa berjalan dan berkembang sesuai zamannya. Dan bisa berkembang dari tahun ke tahun dan tahun selanjutnya. Selanjutnya, keunggulan dari produk kami. Yang pertama, produk geruk ini merupakan inovasi makanan tradisional yang dulu sangat disukai oleh masyarakat. Yang kedua, makanan ini bisa dimakan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, produk ini memberikan cita rasa getuk dengan varian rasa yang bermacam-macam yang rasanya tidak akan dilupakan oleh konsumen.
Yang keempat, memiliki waktu kadaluarsa yang cukup lama karena ini termasuk makanan kering. Yang kelima, harganya sangat terjangkau sehingga cocok bagi kalangan bawah, kalangan menengah ataupun kalangan atas. Yang keenam atau yang terakhir, makanan ini merupakan makanan sehat karena bahan bakunya terbuat dari bahan baku utamanya itu adalah singkong dan juga merupakan makanan pokok. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Tajuddin Subakhi. Ya, selanjutnya ada potensi pasar. Potensi pasar dalam bisnis kami yaitu banyaknya orang-orang dulu yang menyukai geduk dan sekarang kami inovasikan menjadi keripik geduk yang mungkin tidak hanya orang-orang terdahulu saja atau orang tua yang dapat menikmati, tapi kalangan muda juga bisa menikmatinya karena anak-anak muda zaman sekarang lebih suka makanan yang gurih dan banyak cita rasa. Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau, jadi membuat masyarakat lebih mudah untuk membeli produk kami. Kami menggunakan sistem pemasaran dengan online dan offline. Selanjutnya, segmentasi pasar ada dua, yaitu segmentasi demografis dan segmentasi psikografi. Dalam segmentasi demografis, produk ini menargetkan untuk semua orang, entah itu tua, muda, dan untuk semua kalangan, entah itu miskin, kaya, dan sebagainya. Dalam segmentasi psikografis, produk ini cocok untuk anak muda karena mengingat anak-anak muda sekarang suka makanan yang gurih dan agar mereka mengingat makanan tradisional dulu, agar makanan geduk akan selalu teringat dalam pikiran mereka dan sampai kapanpun geduk itu tidak akan hilang. Kemudian ada media promosi. Yang pertama ada spanduk yang akan kami tempel di depan tempat usaha kami. Yang kedua ada pamflet atau brosur akan kami share sebar juga secara tidak langsung dengan melalui media sosial atau pamflet online itulah. Yang ketiga menggunakan internet. Ya, zaman sekarang itu banyak kan pedagang menggunakan internet, ya mau bisa di share di Facebook, Instagram, Line dan sebagainya. Yang selanjutnya kami menggunakan aplikasi belanja online atau marketplace seperti ada Tokopedia, Shopee, dan toko-toko online lainnya. Yang selanjutnya manusia, kami juga menggunakan teknik word of mouth atau mulut ke mulut. Itu biasanya lebih efektif untuk jangkauan yang seperti jangkauan di desa sendiri gitu, di daerah sendiri itu lebih mudah. Strategi pemasaran ada 4, yaitu pertama, sebelum bisnis dijalankan setidaknya kami mendapatkan konfirmasi ketertarikan konsumen pada produk kami. Yang kedua, menjual dengan cara didistribusikan ke tempat-tempat ramai seperti menjual kepada toko-toko yang sudah banyak pelanggan, supermarket, begitu. Yang ketiga, mengikuti bazar-bazar yang ada di daerah sendiri awalnya dan membuat stand yang menarik agar pengunjung yang datang dalam bazar tersebut tertarik dengan stand kita dan bisa membuat produk kita lebih banyak dikunjungi. Yang keempat, membuat varian rasa. Selanjutnya ada peralatan dan bahan baku. Dalam peralatan mungkin ada sebagian yang kami sebutkan. Yang pertama ada oven, penggilingan, loyang, talenan, pisau, dan bahan bakunya pastinya ada singkong. Ya, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap produksi. Di sini tahap yang pertama yaitu singkong kami kupas, kemudian dicuci bersih.
Selanjutnya singkong direbus dan digiling beserta gula merah. Untuk membuat geduk yang dengan beraneka rasa, kami menambahkan kami ganti gula merah dengan gula pasir dan perisa makanan. Kemudian selanjutnya jika sudah halus semua, kita aduk agar menyatu dan cetak menjadi bentuk persegi atau lonjong atau tabung. Nah, kemudian jika sudah, lalu masukkan adonan yang sudah dicetak ke dalam kulkas agar menjadi keras. Kurang lebih satu jam atau kurang lebih 1 sampai 3 jam. Kemudian jika sudah keras, kemudian dipotong tipis-tipis dan letakkan ke dalam loyang dan kemudian panggang. Waktu pemanggangan kurang lebih 25 menit dengan api sedang. Jika sudah matang, kemudian keluarkan, kita biarkan dalam suhu ruang. Tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Jika geduk yang sudah dipanggang atau di oven sudah berada dalam suhu ruang, kemudian masukkan ke dalam kemasan standing pouch. Di sini kami menggunakan kemasan dengan ukuran 100 gram dan 250 gram. Kemudian tempelkan stiker produk pada kemasan. Setelah itu tahap pemasaran produk, kami titipkan ke toko-toko atau warung-warung. Kemudian kami juga membuka jasa reseller dan kami juga melakukan pemasaran produk melalui media sosial atau marketplace. Nah, untuk yang selanjutnya perkiraan biaya modal. Yang pertama, untuk sarana penunjang, di sini kami menggunakan kompor gas, tabung gas, kemudian mesin penggiling, loyang, kemudian pisau, oven, dan telenan yang ditaksir kurang lebih 755.000. Kemudian untuk biaya bahan baku, kami di sini ada singkong, gula merah, kemudian gula pasir, garam, perisa makanan, stiker produk, dan plastik kemasan. Dan taksiran kurang lebih 160.000 dalam sekali produksi. Kemudian untuk perkiraan biaya operasional, di sini kami ada listrik dan air, kemudian gas, iklan dan promosi, kemudian perawatan alat yang ditaksir kurang lebih 150.000 dalam 1 bulan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.